Satu perikop, satu hari. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan membaca firman Tuhan pada saat ini. Dan bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Anugerah Allah, kedaulatan Allah, itu yang dinyatakan di dalam perumpamaan ini. Ini mau menyatakan bagaimana Allah itu beranugerah bagi orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkan keselamatan itu. Ia menyatakannya kepada orang-orang yang seharusnya mendapatkan hukuman. Siapa mereka? Yaitu saya dan saudara. Allah beranugerah kepada saya dan saudara, menyatakan kasih-Nya kepada kita, menyelamatkan kita orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Dan kemudian kita perhatikan dalam ayat yang ke-15, kita melihat hal yang sangat kental di sana adalah tentang kedaulatan Allah. Allah berdaulat untuk menyatakan kebaikannya kepada siapa saja sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengintervensi Allah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, karena Allah itu berdaulat untuk melakukan sesuai dengan apa yang Allah pandang baik. Jadi kalau saya dan saudara pada hari ini mendapatkan anugerah Allah, berarti ini ada dalam kedaulatan Allah. Allah mau menyatakan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Allah mau menyatakan kedaulatannya. Dan Allah juga mau menyatakan itu kepada orang lain. Allah sebenarnya tidak punya kewajiban apa-apa untuk mengasihi saya dan saudara. Allah tidak punya kewajiban apa-apa untuk menolong kita. Dan Allah pun juga tidak punya kewajiban untuk mendengar doa kita. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa Tuhan harus dengar doa saya, Tuhan harus jawab doa saya, Tuhan harus tolong saya, siapa kita? Sehingga kita berkata bahwa Tuhan harus.
Kalau kemudian saya dan saudara diselamatkan hari ini, kalau doa kita didengarkan oleh Tuhan, dan kalau kemudian setiap pergumulan-pergumulan kita itu dijawab oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan, itu bukan karena keharusan Tuhan untuk menolong kita, tapi itu ada dalam kedaulatan Allah dan anugerah Allah nyatakan kepada saya dan saudara. Sekali lagi, bukan karena Allah berkewajiban untuk menolong kita, tetapi karena Ia mengasihi dan Ia beranugerah kepada saya dan saudara, orang-orang yang berdosa ini. Jadi, tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan dari diri kita sendiri. Bahkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita sendiri pun tidak kita dapat banggakan, karena semuanya adalah anugerah daripada Allah. Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui perumpamaan ini menyadarkan saya dan saudara, mengingatkan saya dan saudara akan kebaikan Allah yang Allah telah nyatakan kepada kita. Kalau Allah sudah beranugerah kepada kita, kalau Ia sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka saya dan saudara punya satu tanggung jawab untuk membagikan juga anugerah Allah ini kepada orang lain. Biarlah mereka juga boleh di dalam kedaulatan Allah menikmati anugerah Allah seperti saya dan saudara telah menikmati anugerah Allah itu. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada saat ini. Amin.